Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Khairul Rafiq dari kelas 1010. Di sini saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Sebelumnya, apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Sedangkan kata hayati itu sendiri berarti sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan suatu ekosistem darat memiliki jumlah yang lebih tinggi daripada biodiversitas lingkungan di kutub. Hal ini disebabkan oleh iklim atau cuaca, karena biodiversitas merupakan fungsi dari iklim. Pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu tempat. Secara garis besar, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama ada tingkat gen. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberi penampakan baik anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Yang kedua ada tingkat spesies. Spesies merupakan keberagaman tingkat jenis makhluk hidup yang memiliki tingkat atau satu spesies. Spesies dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang menunjukkan beberapa karakteristik penting yang berbeda dibandingkan dengan kelompok lain. Yang ketiga ada tingkat ekosistem. Keragaman hayati tingkat ekosistem adalah keanekaragaman habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi di biosfer atau daratan atau lautan. Di dalam ekosistem tersebut, seluruh makhluk hidup akan melakukan hubungan timbal balik, baik antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya atau komponen abiotiknya. Yang pertama ada tingkat gen. Keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman genetik dikendalikan oleh gen-gen dan faktor lingkungan. Peningkatan keanekaragaman gen dapat terjadi melalui hibridisasi atau kawin silang antara satu spesies yang berbeda sifat atau melalui domestikasi. Keanekaragaman gen pada organisme dalam satu spesies disebut varietas atau ras. Contoh tingkat gen. Yang pertama ada mangga, Mangifera indica dengan varietas mangga harum manis, mangga mana lagi, mangga golek, dan lain-lain. Yang kedua ada padi atau Oryza sativa dengan varietas padi rojo lele, padi ceherang, padi ciliwung, dan lain-lain. Yang ketiga ada kucing atau Felis catus dengan ras kucing Anggora, kucing Persia, kucing Sphinx, dan lain-lain. Yang kedua ada tingkat spesies. Keanekaragaman satu ini ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam satu genus atau famili yang sama di suatu tempat. Biasanya semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman tingkat spesies pun semakin tinggi. Contoh tingkat spesies pada famili Arecaceae.
Yang pertama ada aren atau areng pinata, berada di gunung. Yang kedua ada kelapa atau Cocos nunifera, berada di pantai. Yang ketiga ada pinang atau Arenga catechu, berada di tempat basah. Nipa atau Nipa fruticus, berada di tempat kering. Keempatnya memiliki habitat yang berbeda. Yang ketiga ada tingkat ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merujuk pada keragaman habitat, yaitu tempat berbagai jenis makhluk hidup melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi dengan faktor abiotik dan biotik lainnya. Contoh tingkat ekosistem. Yang pertama, ada ekosistem air tawar. Salinitasnya rendah, dipengaruhi iklim dan cuaca, penetrasi masuknya cahaya sedikit. Yang kedua, ada ekosistem air laut. Salinitasnya tinggi, tidak dipengaruhi iklim dan cuaca, penetrasi masuk cahayanya banyak, arus laut dipengaruhi oleh arah angin. Yang ketiga, ada hutan hujan tropis. Curah hujan tinggi, matahari bersinar sepanjang tahun, didominasi oleh pepohonan berkanopi. Yang keempat, ada gurun. Curah hujannya kurang dari 25 cm per tahun. Evaporasinya sangat tinggi, didominasi oleh tanaman sukulen. Selanjutnya ada macam-macam ekosistem perairan. 3 kelompok utama kehidupan laut adalah plankton, nekton, dan bentos. Plankton mengapung di air, nekton berenang melalui air, bentos hidup di dasar laut. Manfaat keanekaragaman hayati di bidang pangan dan sandang. Keanekaragaman hayati, tumbuhan dan hewan memberi pilihan bagi manusia dalam memilih makanan jenis apa yang dibutuhkan. Sesuai suatu penelitian, negara kita setidaknya punya ratusan jenis tanaman penghasil bahan pangan seperti sayur dan buah. Tercatat 400 spesies penghasil buah dan 370 spesies penghasil sayuran, serta 55 penghasil rempah dan yang lainnya. Yang selanjutnya ada bidang ekologi. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Misalnya, pada hutan hujan tropis dengan nilai ekologis atau nilai lingkungan yang sangat berperan pada kelangsungan makhluk hidup di muka bumi. Di antaranya, yang pertama ada berperan sebagai paru-paru bumi. Kegiatan fotosintesis pada hutan hujan tropis dapat menurunkan kadar karbon dioksida atau CO2 di atmosfer, yang berarti dapat mengurangi pencemaran udara dan mencegah efek rumah kaca. Dan yang kedua ada mencegah kestabilan iklim global, yaitu mempertahankan suhu dan kelembaban udara. Selain berfungsi menunjang kehidupan manusia, keanekaragaman hayati memiliki peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Dan yang selanjutnya ini adalah bidang farmasi. Tumbuhan yang dapat dijadikan obat tumbuh banyak 940 jenis spesies di Indonesia, dan 250 diantaranya menjadi obat herbal. Aneka tumbuhan yang biasanya dipakai untuk obat yaitu pohon kina dengan fungsi sebagai obat penyakit malaria karena kandungan alkaloidnya. Selain itu ada pula buah mengkudu yang memiliki peran penurun tekanan darah yang tinggi. Dan bidang yang terakhir ada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan aneka flora dan fauna sudah sejak lama dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Hingga saat ini masih banyak hewan dan tumbuhan yang belum dipelajari dan belum diketahui manfaatnya. Dengan demikian, keadaan ini masih dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan penelitian bagi berbagai bidang pengetahuan. Kesimpulannya, suatu istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya, yaitu mencakup gen, spesies, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta ekosistem dan proses. Sekian dari saya.
Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.